Shalom saudara, salam sejahtera. Kita kembali mengikuti Abam. Kita masuk episode 1085. Mari Pak Alvin, kita mulai. Baik, Pak. Dari seorang pria usia 26 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta. Shalom Bapak Pendeta, saya mau menanyakan perihal pernikahan. Kebetulan saya punya pasangan berbeda agama dan Muslim dan kami telah melakukan dosa berhubungan badan sebelum menikah. Saat ini dia sedang hamil masuk 3 bulan. Saya mau menanyakan, semisalnya dia masuk Kristen dan menikah dalam acara Kristen tanpa wali orang tua laki-laki atau bapak kandung dia, apakah sah hukumnya dalam ajaran Kristen dalam pernikahan? Di sisi lain, pihak orang tua ibunya setuju kalau pasangan saya pindah agama. Kebetulan kedua orang tua mereka sudah pisah, tapi dari pihak orang tua laki-laki tidak mau kalau dia pindah agama. Sebelumnya terima kasih Bapak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Dia tidak memberitahu berapa usia anak perempuannya, anak perempuannya. Ya. Tapi biasanya rasanya ini sudah akil balik, jadi sudah memiliki hak untuk memutuskan nasibnya atau mengambil keputusan untuk hidupnya. Saya kira tidak ada unsur pidana atau melanggar hukum. Tetapi memang yang pertama etikanya orang tua harus tahu dan merestui, walaupun ini tidak mutlak. Ya. Ini ibunya setuju, tapi bapaknya tidak setuju karena bapaknya sudah pisah. Saya kira nggak menjadi masalah. Menikah saja, yang penting dia dibimbing untuk mengenal kebenaran. Ya, saya kira itu. Kalau orang tuanya yang laki-laki, bapaknya ini seorang yang fanatik, ya, pasti akan jadi persoalan. Tetapi kalau anak ini sudah dewasa, sudah mengambil keputusan sendiri, saya kira dia tidak salah kalau menikah dengan orang beda agama lalu pindah agama. Sama dengan orang Kristen yang menikah dengan orang Muslim. Orang Kristen ini sudah dewasa, dia ambil keputusan pindah agama dan menikah tentu tidak melanggar hukum. Ya memang mendukakan hati keluarga besar. Oke, saya kira cukup itu ya. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 17 tahun, belum menikah, jemaat GSKI Metanoia. Saya menyukai Truth.id yang menyampaikan firman kebenaran yang Bapak sampaikan. Saya ingin bertanya, saya merasa ada suatu kesendirian dalam diri saya, Pak. Terkadang butuh social skill dalam suatu pertemanan, tetapi saya tidak hidup dalam dosa lagi dan tidak melakukannya sekecil apapun itu. Namun di pertemanan saya suka bersifat toksik, berkata kasar atau jorok, dan suka berpikiran negatif. Tetapi saya sadar akan perbuatan tersebut, hingga akhirnya saya menjadi seseorang yang bersifat introvert, yang suka sendirian dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan manapun. Tetapi saya tidak mau ada sesuatu kejahatan dalam diri saya. Bagaimana saya bisa membentuk sebuah social skill agar tetap memiliki kesucian dalam hidup? Terima kasih semua atas firman kebenaran yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kamu hebat ya, usia 17 tahun sudah punya tekad hidup suci, tidak melakukan sekecil apapun dosa. Ya, ini luar biasa ya, tidak melakukan dosa sekecil apapun. Kita tidak boleh menjauhi pergaulan. Pergaulan tetap kita miliki. Yang pertama tentu kita harus memilih teman. Kalau teman itu toksik yang membuat kita bicara kasar, omong jorok, berpikir negatif, atau bahkan bisa menyeret kita pada keadaan yang lebih buruk, harus dijauhi pergaulan itu. Harus strict dijauhi. Tetapi pasti ada teman-teman yang tidak jahat seperti ini, khususnya teman-teman gereja. Jangan karena kita mau hidup suci lalu kita menjadi introvert, kita lalu menyendiri terus, nanti kita lama-lama bisa sakit jiwa. Lagi pula kita harus melatih diri untuk bisa tetap menjaga diri di tengah-tengah pergaulan yang buruk. Kalau kita tidak melatih, kita tidak akan pernah punya ketahanan. Kalau kita mau belajar berenang, kita tidak boleh hanya berenang di kolam renang. Jadi ahli berenang harus berenang di laut dengan ombak 2 meter misalnya.
Bergaulah dengan segala keadaan dan lindungi diri, jaga diri dari pengaruh jahat. Misalnya kalau Anda ada di lingkungan di mana orang bicara jorok, jangan ikut bicara, tahan diri, kuasai diri. Tapi jangan bersekutu dengan mereka. Iya. Tapi kalau satu kali kita terjebak harus ada di satu lingkungan tertentu, yang buruk lingkungannya ya harus jaga diri. Karena kita tidak bisa menghindarkan diri dari polusi itu. Tapi kita bisa menutup hidung kita dengan masker, kan gitu. Iya. Oke. Artinya menjaga hati kita dari hal buruk. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 54 tahun sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, tinggal di Yogyakarta, Jemaat Katolik. Ya. Shalom Bapak Pendeta Erastus, saya ada pergumulan kira-kira sudah 27 tahun. Begini ceritanya, beberapa hari setelah kelahiran anak pertama tahun 97, saya mengalami nyeri perut atau mules hampir setiap hari. Yang saya rasakan perut mules terkadang hanya beberapa menit tapi juga bisa beberapa jam. Minum obat tidak ada efeknya, jadi saya biarkan saja. Lama-lama mulesnya sembuh sendiri. Akan tetapi sakit ini terulang kembali besoknya. Jadi hampir setiap hari saya alami mules. Pada tahun 2000 saya hamil anak kedua dengan keadaan perut masih selalu mules. Tapi anehnya persalinan lancar, tidak ada kendala apa-apa. Semenjak sakit sampai tahun 2005, kira-kira 8 tahun, berbagai pengobatan medis dan non-medis saya jalani tetapi tidak membuahkan hasil. Akhirnya saya pasrahkan semua pada Tuhan dan tidak berobat lagi. Akan tetapi hidup saya benar-benar tidak nyaman dengan keadaan ini, meskipun saya tetap bisa beraktivitas. Saya sudah diperiksa secara medis tetapi tidak ditemukan penyakit. Apakah ada hal-hal supranatural yang membuat saya menderita seperti ini? Saya pernah didoakan hamba Tuhan dan beliau berkata, sampai bertobat ke ujung bumi tidak akan bisa sembuh. Sampai berobat ke ujung bumi tidak akan bisa sembuh. Apakah yang dikatakan beliau benar? Saya mohon teropong Bapak Erastus, sebenarnya apa yang terjadi dengan diri saya ini? Dan saya minta saran Bapak apa yang harus saya lakukan. Selama sakit saya juga berobat ke beberapa orang pintar. Dulu saat remaja saya beberapa kali dibawa ke orang pintar sama ibu saya untuk berbagai hal. Keluarga besar orang tua semua beragama lain dan masih punya keris-keris yang disimpan dalam lemari khusus, kadang dimandikan air kembang. Dan barang-barang itu disimpan di rumah kakek dan nenek orang tua. Apakah saya harus pelepasan? Sering berdoa, kadang puasa maupun penyembuhan, tetapi seringkali tidak bisa konsentrasi. Apakah saya diganggu kuasa gelap? Sering berdoa maupun penyembahan, tapi seringkali tidak bisa konsentrasi. Apakah saya diganggu kuasa gelap ya? Terus setiap minggu ke gereja dan sebelum berangkat selalu berdoa agar tidak terjadi mules. Tetapi sebaliknya saat di gereja malahan mules terus sehingga tidak pernah konsen. Saya pecinta Abam semenjak setahun. Saya sangat terberkati. Karena dengan banyaknya masalah yang kompleks di beberapa orang dan cara Bapak menasihati itu bisa menjadikan pelajaran yang berharga buat saya. Terkadang mendengarkan khotbah Bapak Era juga menjadikan saya mengerti kebenaran dan hidup saya diubahkan. Semenjak 2021 saya juga rajin ikut doa pagi dan doa malam. Maaf karena masalah waktu doanya bukan dengan Bapak Erastus. Ya. Bapak Erastus, Bapak rohaniku, saya mohon didoakan. Saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih Bapak Erastus dan saya mohon maaf kalau terlalu panjang. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan tim Abam. Yang pertama, bisa terjadi ya, dokter-dokter tertentu tidak menemukan penyakitnya. Tapi ketika di MRI lalu dengan pemeriksaan yang lebih teliti baru ketahuan. Itu yang pernah saya dengar dan sudah terjadi ya. Tetapi kasus Anda ini saya tidak tahu apakah karena dokter tidak menemukan atau memang ada kuasa kegelapan. Kalau ada kuasa kegelapan, mestinya ya ada beberapa ciri tanda-tanda. Rumah Anda pasti ada beberapa tanda. Ya, pakai itu suara aneh, bau aneh, binatang malam masuk, bunyi tembok digedor, dan lain-lain.
Nah, itu harus ditanyakan. Ini terkait dengan keadaan Anda, mimpi-mimpi buruk, ya malam-malam seperti dikunjungi oleh makhluk halus, ya. Karena mungkin juga itu kuasa kegelapan. Tetapi saya harus berhadapan langsung supaya saya tahu. Kemungkinan ini kuasa gelap itu besar. Karena Anda dari keluarga yang memang terikat okultisme. Nanti ada seorang pelayan pelepasan bulannya yang bisa meneropong juga dan mendoakan pelepasan. Karena ada wanita, nanti ada pelayan pelepasan wanita juga. Tetapi yang saya harapkan Anda rileks saja ya. Saya kadang-kadang di doa pagi mengadakan pelepasan. Pernah satu kali ada seorang pria ya yang mempunyai ilmu dari kampung. Waktu doa pagi pelepasan dia muntah-muntah. Ya. Jadi terjadi pelepasan di rumah. Walaupun melalui live streaming doa pagi. Jadi bisa terjadi itu. Nanti saya doakan. Saya lepaskan yang terikat kuasa gelap. Kalau belum tuntas bisa menghubungi kami, nanti didoakan lewat video call. Ya, oke. Teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 23 tahun, single, tinggal di Jawa Barat, jemaat Pentakosta. Mama saya memiliki teman laki-laki yang menurut saya bukan teman. Karena setiap kami pergi kemanapun, laki-laki tersebut selalu ada, bahkan ketika liburan ke Bali. Total 4 kota yang kami datangi selalu ada saja si laki-laki tersebut. Saya super dongkol sekali terhadap mama saya karena laki-laki tersebut seperti tamu yang tidak diundang. Mama saya tidak izin kepada saya untuk mengajak laki-laki tersebut. Mama saya dan laki-laki tersebut adalah mantan kekasih selama mama saya bersekolah dahulu. Tetapi mereka berhubungan kembali sekarang ini sudah lebih dari 7 tahun. Papa saya bekerja di luar kota, jadi mama saya mempunyai banyak sekali kesempatan untuk berhubungan dengan laki-laki tersebut. Makanya mereka berdua setiap hari selalu berkomunikasi via telepon. Puncak kekesalan saya adalah hari Minggu kemarin ini. Mama saya tiba-tiba nyelonong tanpa bicara satu kata apapun keluar rumah. Saya pikir mau menjemur baju, tapi saya mendengar ada suara buka pintu mobil. Saya pastinya langsung lari kejar ke depan rumah. Saya tanya, mau kemana? Kata mama saya, oh ada urusan mau ke mall dulu. Feeling saya berkata bahwa pasti ada laki-laki tersebut. Saya menanyakan hal itu dan mama saya mengiyakan dengan nada sedikit kagok. Saya dari dulu sampai hari saya menulis pertanyaan ini, saya selalu menegur mama saya. Tetapi mama saya selalu tersinggung dan marah besar. Bilangnya saya menghakimi dia, ini urusan orang tua, jadi manusia tidak usah ikut campur urusan orang lain. Pikiran kamu mesum ya? Emang ini gak ada hubungan apa-apa kok. Kamu juga gak tahu kan hidup kamu ke depan seperti apa. Papa kamu dulu juga lebih parah kok. Jawaban-jawaban tersebut sudah pasti terlontarkan dari mulut mama saya ketika saya menegur. Mama saya selalu berdalih kalau mereka hanya teman. Tapi setiap saya membahas papa saya di depan laki-laki tersebut, mama saya selalu memberikan kode pakai mata agar saya tidak membahas papa saya di depan laki-laki itu. Bahkan ketika kami membahas orang di sekitar kami maupun membahas artis yang berselingkuh, mama saya tidak sadar selalu membela mereka. Sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang ingin saya ceritakan mengenai hubungan mama saya dengan laki-laki itu. Tapi karena takut terlalu panjang, saya hanya bisa menyampaikan hal-hal yang di atas saja. Jujur, saya lelah sekali menegur mama saya. Saya sudah tidak tahu harus pakai cara apa lagi. Mohon bantuan jawaban dan pandangan dari Pak Erastus sendiri maupun dari Alkitab mengenai kelakuan mama saya ini. Apakah ada cara bagaimana mama saya agar bisa sadar dan terbuka hatinya? Karena mama saya rajin beribadah setiap minggu ke gereja, mengerti firman Tuhan karena bersekolah, tapi hatinya kenapa masih bebal ketika diberi teguran. Terima kasih sebelumnya Pak Erastus. Tuhan memberkati Pak Erastus beserta seluruh keluarga GSKI Rehoboth. Yang pertama, usahakan kamu bisa menghubungi laki-laki itu. Entah pada waktu kapan bisa ketemu muka, kamu beritahu, jangan lakukan ini untuk mama saya.
Ya. Lalu yang kedua, karena kamu sudah tegur mama kamu, mesti yang pertama kamu tegur, dua tegur laki-lakinya, tiga ancam mamamu. Kalau terus begini, kamu akan cerita kepada papa. Tapi itu hanya ancaman saja. Tidak atau jangan sungguh-sungguh kamu lakukan. Dengan ancaman itu saya harap mamamu sadar. Ya. Lakukan itu tanpa kemarahan. Jadi sampaikan dengan lembut, dengan teduh, dan kalau bisa dengan air mata. Katakan bahwa ini akan menghancurkan rumah tangga. Kasih tahu, apakah mama senang kalau suatu hari saya mempunyai suami, saya berbuat seperti yang mama lakukan. Sampaikan ini. Lalu saya mau dengar bagaimana buah akibat dari langkah ini. Lakukan, nak. Oke? Sementara itu tetap berdoa dan kami akan selalu mendampingi kamu. Ya, kami akan tetap mendampingi kamu. Jika mungkin mamamu butuh konselor, kami mendampingi mamamu untuk bertobat. Sudah jelas mamamu melakukan kesalahan di sini. Oke, teruskan. Selanjutnya jadi seorang wanita usia 67 tahun, memiliki 4 anak, 5 cucu, jemaat gereja karismatik. Shalom Pak Eras yang saya kagumi, saya merasa terberkati dengan pengajaran Bapak. Selalu mendengar khotbah Bapak dan selalu berkemas-kemas ke langit baru, bumi baru. Ini pertanyaan saya Pak, anak saya minta pendapat tentang mertuanya. Mertuanya ini mau bawa tulang-tulang suaminya ke kampung, mau disatuin sama yang lain, tapi dengan cara mengadakan pesta dan mengundang saudaranya seperti pesta lagi, Pak. Dan anak saya ini menolak acara tersebut karena pikirannya melanggar ajaran firman Tuhan. Minta tolong pencerahannya, Pak. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan tim. Kami cinta Bapak sekeluarga. Mertuanya Amin. itu mau bawa tulang-tulang suaminya ke kampung, mau disatu sama, tapi dengan cara. Ya, mungkin seperti adat. Iya, gitu. tahu. Ya, mestinya tidak perlu begitu. Tidak perlu. Tetapi kamu tidak akan berdaya. Kalau kamu tetap memaksa, kamu akan konflik. Ingatkan dulu bahwa hal itu tidak perlu. Kalau membawa tulang-tulang suami ke kampung untuk disatukan tidak salah. Tapi kalau pesta-pesta dan pesta-pesta itu mengandung unsur okultisme, ya tidak perlu. Mestinya juga tidak perlu pesta mestinya. Kalau dikubur disatukan, makan-makan bersama saja saya kira tidak salah. Mengundang family. Tetapi kalau mengadakan ritual itu yang salah. Yang salah itu ritual. Ritual yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada ritual-ritual yang mungkin tidak menyalahi prinsip kebenaran atau tidak menyalahi prinsip kesucian, ya tidak salah. Nah, saya tidak bisa menjawab karena pesta di sini apakah ada seremonial atau ritual yang itu ada unsur penyembahan kepada dewa atau kuasa-kuasa di luar Tuhan. Tetapi kalau hanya membuat tulang, bawa rame-rame, ya bikin doa bersama, karena Tuhan sudah pimpin perjalanan, dikuburkan, lalu mengucap syukur pernah memiliki orang tua yang baik, ya tidak salah sebenarnya. Yang penting tidak ada seremonial, yang itu ada unsur penyembahan kepada dewa atau kuasa kegelapan. Kalau saya sarankan lebih baik tulang-tulang itu dibakar, lalu ditabur di laut. Itu sudah paling bagus saja, saudara. Sebab kalau orang meninggal itu sudah tidak ada hubungan dengan kita, untuk apa? Ya, itu saran saya. Tapi sekali lagi kamu sebagai menantu kan ini. Iya. Ini kan besan kalau nggak salah ya. Besan ya Pak. Jadi beritahu kepada anakmu jangan ribut, banyak diam saja.
Ya. Karena kalau dia belum mengerti kebenaran, ya kita tidak bisa paksa dia untuk melakukan kebenaran. Jangan mengenakan baju kita ke ukuran badan orang. Ya. Ya, oke, saya kira itu. Baik, selanjutnya dari seorang pria 17 tahun, seorang pelajar tinggal di Jakarta. Apa maksud Tuhan Yesus dalam Yohanes 3:13? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Padahal Henok dan Elia adalah orang yang terangkat juga ke surga. Apa maksudnya? Ini masih terkait logos. Tidak ada kaitannya dengan keberadaan surga di mana Henok dan Elia pernah diangkat. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada yang telah turun dari surga. Bicara mengenai roti kehidupan atau kebenaran yang Allah berikan, yaitu logos. Oke? Dan logos inilah yang dikenakan oleh Yesus yang suatu kali akan kembali ada di samping Allah. Tetapi maksudnya bukan Yesus secara pribadi, tapi logos yang sudah dikenakan oleh Yesus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Jadi pada mulanya logos bersama-sama dengan Allah. Ya, tidak ada yang lain selain logos atau firman ini. Dan logos ini menjadi daging dan nanti akan kembali kepada Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Satu hal yang sulit untuk diberitahukan tapi harus diterima, bahwa Injil Yohanes harus dipahami secara filosofis. Oke? Jadi tidak bisa dipahami secara harfiah. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 48 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Jawa Barat, jemaat karismatik. Shalom Pak Eras yang terkasih, dalam hal teologi saya sangat awam, karena bukan bidang saya juga. Perdebatan doktrin, trinitas, dan monoteisme bagi saya juga kadang membingungkan. Saya meyakini paham monoteisme Pak Eras, selain karena hakikat dalam Tritunggal tidak ada secara eksplisit dalam Alkitab, dan juga sangat make sense, salah satunya juga adalah karena para pencetus doktrin Tritunggal atau bapak-bapak gereja itu sendiri yang menurut sejarah saya ketahui banyak berpusat di negara-negara Eropa. Buah yang tidak bisa terlupakan dari negara-negara Eropa tersebut adalah terkait dengan pembenahan atau Holocaust. Terhadap bangsa Yahudi Atau Holocaust yang tidak masuk nalar. adalah pembantaian. Buah yang tidak bisa terlupakan dari negara Eropa adalah pembantaian terus terhadap bangsa Yahudi atau Holocaust yang tidak masuk nalar. Bahkan tulisan Bapak Reformasi Gereja Protestan Martin Luther dikatakan menginspirasi Hitler. Ya, karena Martin Luther memang anti-Semit, anti bangsa Yahudi. Terus Bagaimana bisa mereka yang menganut doktrin teologi Trinitas melakukan kebiadaban seperti itu terhadap keturunan lahiriah Abraham, bangsa Tuhan Yesus sendiri? Ini tidak masuk akal sehat saya. Bagaimana menurut Pak Eras? Terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati. kebenaran suatu doktrin itu tidak ditentukan oleh perdebatan, tapi oleh buah kehidupan. Jadi dari buah kehidupan kita sudah tahu mestinya apakah doktrin itu benar atau salah. Oke? Ya. Itu sudah cukup. Oke. Saya kira saya setuju bahwa buah kehidupan menentukan kualitas doktrin. Oke. Ya. Selanjutnya dari seorang wanita usia 53 tahun tinggal di Yogyakarta, jemaat Pantekosta. Ya. Sekarang di Sekarang Protestan. Protestan. Oke. Ya. Pak Pendeta, saya mau bertanya. Saya amati ternyata organisasi gereja itu beda-beda. Beda pendapatnya dalam mempelajari firman Tuhan. Sehingga saya jadi bingung karena kan itu artinya pendapat seseorang. Saya merindukan yang dari Tuhan langsung, bukan dari tafsir-tafsir manusia. Saya jadi kehilangan semangat untuk bergereja. Tapi saya ingat di kitab Hosea, orang akan binasa kalau kurang pengetahuan. Pak, kalau ingin hidup sejahtera, apakah itu keinginan daging? Dan kalau ingin sembuh dari sakit, juga ini keinginan daging? Demikianlah Pak Pendeta pertanyaan saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ingin sehat, ingin sejahtera hidup, itu tidak salah. Asal semua memang digunakan untuk kemuliaan Allah.
Anda sehat tapi hidup untuk diri sendiri, ya itu duniawi, kedagingan. Ya, tapi walaupun Anda sakit tapi sudah hidup untuk kepentingan Tuhan, itu jadi rohani. Nah, apa itu hidup untuk kepentingan Tuhan? Yang penting kita hidup suci. Yang kedua, membuat orang lain hidup suci. Lakukan ini, bagaimana Anda menjadi manusia yang benar, manusia yang baik, ya, lalu membuat orang lain juga jadi manusia yang baik-baik dalam standar Allah. Nah, kamu jadi bingung melihat gereja dengan berbagai modelnya. Kamu harus berdoa. Dengan kamu berdoa, maka kamu akan bisa memiliki hikmat Tuhan. Apa yang harus kamu lakukan? Ikut doa dengan saya pagi jam 5, waktu Indonesia Barat. Ikuti true.id, kamu akan mengerti apa tujuan hidup itu, dan memiliki kecerdasan rohani untuk membedakan gereja yang benar dan gereja yang tidak benar. Oke, teruskan. Ya. Berikutnya dari seorang wanita usia 54 tahun sudah menikah, tinggal di Jawa Timur, jemaat karismatik. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Pak Eras, saya memiliki anak 2. Yang pertama perempuan berumur 30 tahun, yang kedua laki-laki berumur 27 tahun yang sebentar lagi akan menikah. Sedangkan anak pertama masih sendiri. Saat ini bekerja di Bali dan secara finansial sudah mandiri. Ketika kecil, kedua anak saya ini sama omanya dititipkan di kelenteng dengan alasan kepercayaannya. Oma dari mama suami. Mama suami. Nah, ini ya. penting harus dibaca supaya tahu. Siap. Beda nanti mama dari, terus dititipkan di kelenteng dengan alasan kepercayaannya. Setelah mencapai usia 17 tahun, anak ini ditebus kembali, istilahnya begitu. Pak Eras, yang ingin saya tanyakan, apakah anak saya ini memiliki kuasa lain? Mengapa dia sampai usia 30 masih sendiri? Padahal dia cantik dan pintar, bukan bermaksud untuk menyembangkan diri, Pak. Tolong jika ada kuasa gelap, mohon doanya. Oh ya Pak Eras, jika Oma yang dari penanya ini kadang-kadang mengucapkan yang tidak memberkati anak perempuan saya ini, tolong bantu doanya. Terima kasih Pak atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Oke. Soal dia cantik, pintar, tapi belum mendapat jodoh, bisa ada unsur kuasa kegelapan yang menghalangi, bisa. Tapi juga bukan tidak mungkin karena dia pintar, dia terlalu memilih. Sehingga kita tidak boleh kopoh-kopoh menganggap itu ada kuasa kegelapan. Karena dalam pengalaman juga memang ada orang-orang cantik, pintar, sulit dapat jodoh. Yang sering dapat jodoh itu orang cantik tapi bodoh. Jadi menikahnya mudah, tidak banyak pilihan. Cantik kepepet, nah itu lebih gampang juga dapat jodoh. Ya. Nah, sekarang apakah ada kuasa gelap? Ya, perlu didoakan secara khusus supaya tahu Anda ada kuasa gelap atau tidak. Ibu harus bertanya ke Tuhan. Tuhan pasti akan memberi petunjuk mengapa anak ibu keadaannya demikian. Ya. Kenapa? Tuhan tidak mungkin diam. Pasti ada maksud Tuhan. Tetapi ini masukan dari saya, ya. Bisa ada kuasa gelap, juga bisa tidak. Jika membutuhkan pelayanan khusus, kami akan layani. Tapi belum tentu anak gadis ibu mau. Ditelepon malah dia ngamuk nanti. Saya tidak minta kok, katanya. Apalagi kalau itu pintar. Saya nggak pusing jodoh kok, ya kan? Jadi itu akan jadi masalah. Kadang-kadang orang tua anaknya mau cepat dapat jodoh, tapi anaknya sendiri juga tidak ingin buru-buru dapat jodoh. Oke, saya kira itu 1085. Kita akan lanjutkan nanti di episode berikut 1086. Tuhan berkati, sampai jumpa.